mata kuliah bela-bela dari industri, kita belajar kalau misalnya kita tamat di sistem pernapasan kan. Nah, itu kita belajar bahwasannya kita itu saat bernafas kita ngambil O2, terus kita mengeluarkan CO2 gunanya untuk menjaga hemostatis tubuh kan. Strukturnya jelas sih. Ada hidung, terus abis itu ada laring, ada faring, ada trakea, terus ada bronkus, bronkeolus, alveolus. Kalau nggak salah tempat pertukaran gas itu alveolus bukan sih? Nah, bener banget. Tapi pertanyaannya, gimana kalau sistem ini terus-menerus terpapar sama zat asing kayak asap vape atau partikel udara? Jadi hari ini kita bakal bahas 5 jurnal internasional dan nasional untuk menjawab itu. Di slide, misalnya kita ngebahas ada 3 tahapan utama. Yang pertama itu ada ventilasi paru, yang kedua ada pertukaran gas di alveolus, dan yang terakhir itu ada transfer gas ke sel tubuh. Ventilasi ini kita bisa ukur dengan yang namanya spirometri. Nah, 2 parameter penting yaitu ada FeV1 dan juga ada FVC, di mana kalau nilainya turun, artinya kapasitas paru kita juga menurun. Nah, kalau misalnya secara fisiologis, alveolus itu harus tipis, elastis, dan juga luas. Kalau misalnya terjadi inflamasi dalam alveolus, maka dindingnya akan menebal dan difusi O2 yang terjadi akan terganggu seperti pada gambar ini. Jadi, setiap paparan yang memicu inflamasi akan berdampak langsung pada fungsi ini. Nah, jurnal yang pertama yaitu adalah Favoring Airline Inflammation and Injury dari Annual Review of Physiology tahun 2022. Penelitian ini menganalisis 2.602 pasien EVALI di Amerika Serikat. Nah, dalam jurnal ini dikatakan bahwa vitamin E asetat ditemukan dalam cairan bronchoalveolar pasien, di mana zat ini memicu inflamasi neutrofilik, stres oksidatif, dan juga kerusakan DNA. Kalau kita hubungkan dengan materi, berarti struktur alveolusnya terganggu dan juga difusi oksigen tidak optimal. Penelitian ini juga menunjukkan penggunaan vape remaja memiliki risiko diagnosis COVID-19 5-7 kali lebih tinggi dibandingkan non-pengguna. Artinya, sistem pertahanan saluran napas melemah. Jadi dari sisi konsep fisiologis, terjadi gangguan pada tahap pertukaran gas dan proteksi mukosa saluran napas. Nah, selanjutnya ada jurnal yang kedua, yaitu Jurnal Respirologi Indonesia tahun 2025, di mana jurnal ini menggunakan 128 laki-laki sebagai subjeknya yang berusia 20 hingga 30 tahun di Jakarta. Kalian tahu nggak sih, rata-rata FeV1 pengguna vape 3,02 liter. Nah, non-perokok itu 3,80 liter. FVC pengguna 4 liter dan non-perokok itu 4,77 liter, di mana nilai P-nya itu kurang dari 0,001. Nah, perbedaannya sangat signifikan kan, di mana minimal 1 tahun penggunaan itu udah menurunkan fungsi paru kalian. Nah, kalau dikaitkan dengan materi ventilasi paru, berarti volume udara yang dikeluarkan secara paksa dalam 1 detik menurun. Hal ini menyatakan bahwa gangguan tidak hanya dapat dinyatakan secara teoritis, namun dapat dibuktikan secara objektif. Sekarang kita masuk ke jurnal yang ketiga, yaitu jurnal dari Ekotoksikologi dan Environmental Safety tahun 2023, yang mana di sini menggunakan 50 menit dalam 10 minggu, di mana menghasilkan baik rokok elektrik maupun konvensional itu meningkatkan resiko jalan napas dan menyebabkan inflamasi. Rokok yang konvensional lebih berat, tetapi rokok elektrik tetap berdampak. Nah, dalam materi gangguan sistem pernapasan, asma bronkial ditandai dengan penyempitan jalan napas dan juga inflamasi. Di mana studi ini menunjukkan perubahan yang serupa pada hewan. Artinya, mekanisme biologisnya itu konsisten. Compliance paru menurun, di mana artinya elastisitas jaringan itu terganggu. Aku ada asma, gimana ya cara ngatasin asma? Cara ngatasin
ngatasin asma ya, Wik? Oh, ini nih kata jurnal aku nih yang aku baca, jurnal dari Italian Journal of Pediatrics tahun 2026, di mana membahas tentang oral corticosteroids pada anak dengan asma akut. Nah, jadi GINA 2025 itu merekomendasikan dosis 1-2 mg per hari selama 3-5 hari untuk eksaserbasi sedang sampai berat. Nah, durasi 3 hari itu terbukti setara dengan 5 hari. Dalam banyak studi nih, dosis lebih tinggi tidak memberikan manfaat tambahan. Jadi kalau kita ada inflamasi berat, kita perlu terapi antiinflamasi ya untuk memulihkan fungsi dari ventilasi itu. Tapi yang lebih penting pencegahan paparan pemicunya sih. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal yang terakhir nih, yaitu jurnal dari Environmental Pollution tahun 2023. Di mana jurnal ini membahas mengenai dampak kembang api terhadap partikel udara. Dalam jurnal ini juga dikatakan bahwa konsentrasi partikel meningkat sekitar 30 kali lebih tinggi daripada kondisi normal. Di mana partikel halus ini masuk ke dalam alveolus. Model ini menunjukkan bahwasannya deposisi partikel di trachea anak 3 kali lebih tinggi dibandingkan dewasa. Tanpa ventilasi yang baik, paparan partikel di tempat kerja bisa menyebabkan risiko gangguan pernapasan. Nah, disinilah peran kita untuk mendesain sistem ventilasi, filtrasi, dan kontrol yang berdasarkan data. Nah, dari definisi sistem pernapasan, struktur, ventilasi, gangguan, hingga aplikasi industri, semuanya itu saling terhubung. 5 jurnal tadi itu menunjukkan pola yang sama, di mana paparan zat asing itu memicu inflamasi, lalu meningkatkan resistensi jalan napas, dan juga menurunkan fungsi paru. Sebagai mahasiswa teknik industri, kita tidak hanya memahami tentang sistem biologisnya, kita juga harus mampu untuk merancang lingkungan kerja yang melindungi sistem tersebut. Karena paru-paru bekerja setiap detik, jadi keputusan kecil yang kamu buat hari ini itu akan berdampak untuk kedepannya.